Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ika, Ibu Siva, dan juga teman-teman Rombel 3 semester 6. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan studi kasus kelompok 1 dengan tema penyakit atau kelainan pada pautan autosom. Namun, sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Untuk anggota kelompok 1, ada Naabi Bilang Megantoko, Ella Sarifah, Muklinatun Sofa Nafisa, dan juga Vira Maulana Ristiawati. Untuk yang pertama, kami perkenalkan terlebih dahulu. Judul artikel yang kami angkat adalah kelainan pada sintesis hemoglobin, talasemia, dan juga epidemiologi talasemia yang ditulis oleh Retno Dwi Wulandari dan juga dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma. Artikel ini ditulis pada tahun 2018. Adapun permasalahan yang dikemukakan pada kasus dalam artikel ini, yakni kelainan pada Hb menjadi kelainan gen tunggal yang paling banyak ditemukan di dunia. Awalnya, kelainan ini terutama ditemukan di daerah endemis malaria, yaitu di Mediterania dan juga sebagian besar Asia dan Afrika. Salah satu alasannya karena individu carrier atau pembawa hemoglobinopati lebih tahan terhadap serangan malaria. Namun, saat ini hemoglobinopati dapat ditemukan di bagian dunia manapun, termasuk di daerah industri yang non-endemik malaria karena terjadi migrasi penduduk. Kelainan keturunan pada hemoglobin sendiri dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok besar. Yang pertama, varian pada struktur Hb seperti HbS dan juga HbC yang disebabkan perubahan satu asam amino atau mutasi missense. Yang kedua adalah talasemia dengan karakterisasi berkurangnya sintesis satu atau lebih rantai globin pada hemoglobin. Yang ketiga, sintesis hemoglobin fetal atau HbF tetap bertahan di luar periode neonatal yang kesemuanya dikenal sebagai hereditary persistence of fetal hemoglobin atau disingkat HPFH. Yang keempat adalah hemoglobin yang tidak stabil. 5. Varian Hb dengan afinitas oksigen yang berubah. Dan yang terakhir adalah methemoglobin atau HbF. Adapun gejala yang timbul yakni talasemia beta homozigot bersifat parah. Anak-anak dengan talasemia major tampak sehat saat lahir karena HbF masih berfungsi. Patologi muncul saat HbA menggantikan HbF. Dan kerusakan pada gen beta mengakibatkan ketidakseimbangan sintesis rantai globin yang menyebabkan pengurangan Hb pada sel darah merah. Eritropoiesis tidak efektif dan usia sel darah merah memendek, sehingga penderita mengalami anemia. Kegagalan jantung karena anemia dan infeksi dapat menyebabkan kematian pada anak-anak yang menderita talasemia tetapi tidak mendapatkan terapi. Untuk yang selanjutnya adalah pola pewarisan yang mendasari terjadinya penyakit talasemia. Berdasarkan hukum Mendel, penyakit talasemia merupakan penyakit genetik atau bawaan yang diturunkan. Maka, jika dua pembawa sifat atau talasemia minor menikah, maka mereka berpeluang mempunyai 25% anak yang sehat, 50% anak sebagai pembawa sifat, dan 25% anaknya sebagai talasemia mayor. Peluang ini terjadi pada setiap konsepsi atau kehamilan, sehingga bisa saja dalam satu keluarga, semua anaknya merupakan pengidap talasemia mayor atau semua anaknya tampak sehat. Meskipun tidak ada gejala sama sekali, namun belum tentu mereka sehat karena tetap mempunyai peluang sebagai talasemia minor. Talasemia ditentukan oleh gen dominan T besar H kecil. Orang yang menderita talasemia mayor bergenotip T besar H kecil, T besar H kecil. Talasemia mayor bersifat letal atau menyebabkan kematian. Orang bergenotip T besar H kecil, T kecil H kecil menderita talasemia minor atau bisa disebut thalassemia carrier atau pembawa gen talasemia. Kemudian dalam diagram perkawinan kedua ini terlihat yang sebelah kiri diagram perkawinan antara orang tua yang keduanya penderita talasemia minor akan menghasilkan 25% anak penderita talasemia mayor atau letal dan juga 50% anak talasemia minor atau carrier dan 25% anak normal. Sedangkan diagram perkawinan antara ibu penderita talasemia minor dengan ayah normal akan menghasilkan 50% anak talasemia minor atau carrier dan juga 50% anak normal. Selanjutnya adalah diagnosis dari penyakit talasemia. Sebagian besar anak dengan talasemia sedang hingga berat menerima diagnosis pada saat mereka berusia 2 tahun.
Talasemia diklasifikasikan sesuai rantai molekul globin yang mengalami kelainan alfa dan beta. Secara umum, tingkat keparahan talasemia alfa berhubungan dengan jumlah gen alfa yang mengalami delesi. Berikut metode pengujian yang dokter dapat gunakan untuk membantu diagnosis. Yang pertama adalah hitung darah lengkap CBC. Yang kedua, jumlah retikulosit. Yang ketiga, kadar zat besi. Dan yang keempat adalah tes genetik. Sementara itu, dokter juga dapat menganalisis DNA untuk mencari mutasi gen selama kehamilan. Tes yang dokter dapat gunakan untuk mendiagnosis kondisi ini pada janin meliputi chorionic villus sampling atau CVS. Tes ini melibatkan pengambilan sampel jaringan plasenta saat kehamilan memasuki minggu ke-11 dan amniocentesis. Tes ini melibatkan pengambilan sampel air ketuban saat kehamilan sudah memasuki minggu ke-16. Selanjutnya adalah screening. Penyakit talasemia dapat dideteksi sejak dini. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah multiplex ARMS PCR atau Amplification Refractory Mutation System Polymerase Chain Reaction atau PCR RFLP atau Restriction Fragment Length Polymerism. Multiplex ARSM PCR Amplification Refractory Mutation System Polymerase Chain Reaction adalah teknik amplifikasi PCR yang digunakan untuk mendeteksi variasi genetik tunggal atau single nucleotide polymorphism atau SNP yang terkait dengan penyakit atau kondisi tertentu. Berikut adalah tahapan yang dapat dilakukan untuk melakukan multiplex ARMS PCR untuk mendeteksi penyakit talasemia. Yang pertama adalah persiapan sampel DNA, kemudian desain primer, yang ketiga persiapan reaksi PCR, kemudian amplifikasi DNA, selanjutnya analisis produk PCR, dan yang terakhir adalah verifikasi hasil. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.